Ini satu lagi Pak Guru. Ini dari Saweria, tapi sebetulnya saya nggak ngerti kalimatnya. Tapi saya bacakan plek-ketiplek apa yang dia tulis ya. Oke, plek-ketiplek. Pak Guru, anak yang sudah dilecehkan oleh orang tuanya sendiri dan tugasnya sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua. Oke. Nah itu udah selesai Oh, gitu. udah selesai gitu. Oh, mungkin Opini saya ya, Pak Guru, anak yang sudah dilecehkan oleh orang tua sendiri, apakah tugasnya sebagai anak masih harus berbakti? Mungkin gitu nggak sih? iya, jadi maksudnya kayaknya sih dugaan saya itu adalah kan saya tuh anak yang harus berbakti kepada orang tuanya. Tetapi bagaimana kalau misalkan saya dilecehkan, apakah saya harus tetap berbakti kepada orang tua? Pertama, kalau misalkan itu pelecehan yang berat, nanti takaran hukum berat atau tidaknya nanti kita pikirkan lagi. Tapi kalau misalkan itu cukup berat, silakan laporkan kepada polisi. Silakan laporkan kepada pihak yang berwajib dan silakan lakukan tindakan-tindakan yang legal. Setelah itu, ya kita tetap berbakti, tapi dalam Islam bakti itu hanya pada bagian-bagian yang tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi hukum, dan tidak menyalahi etika. Semua dalam Islam ya, semua judul berbakti kepada pihak lain adalah didasarkan kepada sesuatu yang sesuai dengan etika. Jadi tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Itu prinsip dalam ajaran agama Islam. Kalau dia berkaitan dengan agama gitu ya. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Jadi kalau misalkan dirimu adalah anak dari seorang yang itu atau hayu orang judul, kita lagi miskin, itu bapak sendiri yang minta gitu. Ya tetap kita tolak. Disuruh ngamen gitu boleh ditolak. Disuruh ngamen tuh kita tetap harus tolak. Begitu. Kecuali memang kita lagi berkebutuhan untuk ngamen, bukan karena mental miskin gitu. Bukan karena si bapaknya santuy-santuy, anaknya disuruh, bukan. Tapi kalau misalkan gitu. dalam situasi tertentu gitu. Jadi kalau tadi dilecehkan begitu ya, silahkan ambil tindakan-tindakan yang legal. Dan setelah itu ya silahkan berbakti pada hal-hal yang positif. Atau kayak dia juga kadang ada juga yang bilang menjarain orang tua tidak durhaka. Enggak apa-apa. Enggak ada istilah durhaka untuk orang yang durhaka gitu. Jadi mendurhakai orang durhaka itu adalah kebaikan. Mendurhakai orang. Iya, mendurhakai orang yang durhaka tuh. Kan itu si bapaknya udah durhaka kan? Si bapaknya enggak tahu itu si bapak siapa. Ya. Nah, jadi untuk ini kayaknya pesannya tuh sangat dalam juga. Jadi untuk Khotimamah semangat ya. Khotimamah? Iya namanya Khotimamah. Namanya aja udah Khotimamah. Bukan Khotimamah gitu. Oh bukan. Khotimah gitu. Oh Khotimah. Iya. Ganti Khotmamah. Pak Guru, saya pengen tahu dong setup Pak Guru bikin konten. Hah? Setup apa? Alat-alat. Oh. Di belakang layar apa aja? Ya karena sekarang mah sudah dibantu sama itu makhluk yang nanya itu. Sekarang mah alhamdulillah ada lampu patromak. Terus ini dikasih TV ya sama subbreaker sama kawan ya yang sama ini. Jadi setupnya gini, Pastek mah biasa tripod, HP sama itu Holyline. HP-nya pakai iPhone 12, masih iPhone lama. Terus software editingnya kita pakai CapCut dan KineMaster. Kenapa kalau saya pakai CapCut, Pak Guru pakai KineMaster? Dari awal gitu nggak ada perubahan ya? Iya, kalau dulu mah waktu belum ada makhluk ini mah ya masangin HP terus ngomong gitu kan. Nah sekarang mah ada tambahan sedikit tapi tambahannya ada tetap. Saya tuh berharap punya editor yang setelah saya bikin video teh selesai gitu, tapi tetap belum ada. Masih mencari. Sama ini Pak Guru, saya sebagai admin kadang seneng ketika menemani Pak Guru seminar, ada rekaman dan diupload di sosial media. Tapi jadi kayak pisau bermata dua karena orang jadi hanya menunggu rekaman videonya, webinar, seminar, tapi nggak datang ke acara hari H-nya. Itu gimana kita bersikapnya pada itu ya? Ya kalau jadi prinsip saya sebenarnya untuk ilmu tuh nggak bisa dijual-jualin sama sekali. Jadi saya juga nggak mau ngambil tarif dalam hal itu. Tapi kalau ngongkosin itu wajib karena saya ada ongkos gitu. Tapi kalau misalkan untuk ilmunya ya apalagi zaman sekarang gitu ya, sebenarnya ilmu tuh
mudah didapat. Yang susah itu adalah penyikapannya dan verifikasi terhadap ilmu itu. Nah, jadi kalau misalkan ada seminar dan lain-lain, sebenarnya boleh aja dipublikasikan seluas-luasnya. Cuman sekarang masalahnya terikat pada kepentingan-kepentingan pihak yang lain. Betul. Nah, kepentingan-kepentingan pihak yang lain itu adalah misalkan ya, ada satu kampus, dia pengen pengunjungnya banyak, karena itu ngundang saya misalkan. Nah, tapi yang suka nonton saya itu sekarang mah sudah cukup dengan tayangan itu. Akhirnya apa? Si kampusnya kasihan gitu. Jadi ya kayak gitulah. Dan ini terjadi di mana-mana sekarang. Nah, jadi saya mohon maaf. Mulai sekarang mungkin ketika saya harus ada di pelatihan, di workshop, di seminar dan lain sebagainya, tidak dipublikasikan secara luas, tapi disimpan di membershipnya. Di membership. Ya, demi ya itu ya. Sekali lagi ya, kalau saya prinsipnya ya ilmu tuh gak diperjualbelikan, tetapi karena sekarang terkait dengan kepentingan misalkan promosi dari pihak kampus biar bisa dilihat orang gitu kan dan lain-lain. Jadi dari orang yang ada di situ gitu. Jadi video di channel Guru Gembul, video biasanya seperti biasa ada, rutin, tidak berkurang. Iya. Betul. Tapi hanya ada tambahan tipe-tipe kayak live di kampus tertentu, live Sirariung, sama nanti akan ada Zoom atau Google Meet diskusi dengan kalian semua di membership tersebut. Jadi sekarang ada membership. Karena kalau misalkan tidak membership nanti terlalu random seperti saat kita live seperti biasa. Jadi buat teman-teman yang ingin diskusi secara langsung dengan Guru Gembul seminggu sekali. Seminggu sekali? Seminggu sekali. Ya, bisa di membershipnya Guru Gembul. Nanti bisa mampir ke channel Guru Gembul, akan di launching membershipnya. Mungkin dan ditambah Baraya, sebulan sekali saya tuh ada pertemuan. Nah, kita tuh apa ya namanya teh? Yang Sirariung kemarin? Iya, Sirariung namanya ya. Cuman maksudnya itu teh apa? Jadi saya tuh bikin kajian lah dalam tanda kutip sebulan sekali di tempat yang biasanya nanti akan dipublikasikan tapi sebulan sekali. Jadi kalau misalkan Baraya berkesempatan ikut hadir di sana, kita rame-ramean, kita seru-seruan, silaturahim dan sharing ilmu pengetahuan. Oh iya, pertimbangan untuk ditaruh di membership juga gini Pak Guru, ada pada saat kemarin kita bikin acara yang event keempat, karena orang tahu mau diupload, jadi orang tuh yang datang teh nggak ada gitu. Nggak banyak. Kayak kemarin kan kita target 60, kita sampai 50 gitu. Itu sih banyak juga sih, tapi orang langsung nunggu gitu di YouTube-nya. Tapi nanti di membership ya teman-teman. Oke, itu saja ya. Wah, ini pas ada nih. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.